2016 saya dinyatakan sakit kanker. Saat itu dilihat sudah menjalar kemana-mana, jadi waktu itu melakukan semua check up dan di situ dibilangnya saya udah stage 4D. Mirip banget tau sama si ini. Siapa sih? Ini loh. Coba enggak deh. Saya datang dari keluarga yang berkecukupan. Kami baik-baik saja dan bahagia. Iya. Siapa sih? Dari tadi nelfon mulu, Beb. Bentar ya. Bentar. Oh iya. Halo? Halo, di mana? Kan aku udah bilang mau ketemu teman. Pulang jam berapa? Bentar lagi deh. Jam 2 pulang ya? Suami saya tuh orangnya keras banget, bisa dibilang diktator lah ya. Saya harus jam 2 harus cabut, jam 3 saya harus sampai rumah. Tuh gua mesti pulang nih. Hah? Kok cepet banget? Oke, belum deh, nanti dia marah-marah deh. Ya. Ya udah deh. Saya misalnya sampai rumah telat atau apa, wah bisa dikunci lah apa kayak gitu-gitu loh. Pokoknya bener-bener keras banget gitu loh. Halo. Lama amat sih? Dari mana aja? Sorry. Sorry. Selingkuh ya? Enggak lah, kan kamu tahu siapa temennya. Ya saya yang biasanya hidupnya bebas, dulu sebelum saya married, maksudnya nggak sampai kayak begitu banget gitu ya. Kayak terkungkung, kayak ya burung di dalam sangkar emas gitu. Ya namanya dua pribadi ya dijadiin satu pasti ada yang tidak bisa kita terima. Walaupun kita pacaran segitu lama, kita udah saling kenal, tapi kan tetap aja ya dua pribadi yang berbeda dijadiin satu tuh pasti ada hal-hal yang kita tidak bisa terima. Itulah yang membuat saya jadi susah untuk memaafkan dia. Kayak dendam ya jadinya ya, bisa dibilang ya. Kita kalau dendam susah untuk mengampunin orang. Nah, setelah saya lihat dari hasil diagnosa, hasil pemeriksaan Bu Edla, ini Bu Edla mengidap kanker, Bu. Tahun 2016 saya dinyatakan sakit kanker. Emang parah? Iya. Awalnya dari rahim lalu pindah ke cervix. Dokter jujur aja, saya ada berapa lama lagi? Ibu nggak usah khawatir. Kita masih ada solusi kok. Waktu itu dokter juga bilang happy lah, jangan ada pikiran sedih atau apa karena itu yang bikin hormonnya jadi kacau. Di balik senyum saya atau ketawa saya yang hahaha gitu, tapi sebenarnya saya menyimpan kesedihan gitu yang kadang-kadang saya nggak mau ngomong karena itu aib ya, kayak dapur urusan kita kok kita harus omongin, kan kadang-kadang kita nggak bisa. Yang tidak bisa dikeluarin itu menjadi suatu kepahitan. Dan kepahitan itu yang menjadi saya penyakit gitu. Kamu sakit? Kamu kena kanker gara-gara aku ya? Minta maaf ya. Dia sempat bilang minta maaf sama saya, dia coba untuk minta maaf sama saya, tapi saat itu saya nggak bisa maafin dia. Ya itu kepahitan kali ya. Jangan tinggalin aku. Nggak bisa nggak ada kamu. Sorry ya. Karena saya harus tidak boleh stres, itu saya pergunain sebaik-baik mungkin gitu supaya ya udah saya lepasin aja gitu loh untuk happy gitu. Kamu sakit gara-gara saya gitu, jadi dia ngizinin saya karena dia merasa bersalah.
karena saya diizinin makanya saya gila-gilaan partinya gitu. Tapi dia nggak tahu kalau saya sampai pergi kayak gitu, makanya saya ngerasa bersalah. Jadi itu ternyata menjadi tekanan lagi buat saya gitu, makanya saya jadi sakit lagi kayak gitu-gitu. Tahun 2019 itu tuh waktu itu saya yang saya bilangin salah satu bisnis saya tiba-tiba digoncangin dan suami lagi tergeletak di rumah sakit karena penyakit lambung GERD-nya yang parah. Saya yang harus nemanin suami karena tuntutan saya nggak boleh keluar dari rumah sakit, dari ruangan situ sama sekali gitu, karena saya harus jagain dia. Gimana kabarnya? Kamu banyak berdoa ya, supaya suami kamu disembuhkan Tuhan. Ini Papa ada bawain Alkitab dan buku renungan. Sambil kamu menunggu suami kamu, ini kamu bisa baca-baca untuk menguatkan. Sambil menunggu suami kamu baca-baca. Papa tanya dokter dulu, mau cek perkembangannya bagaimana. Saya benar-benar di kamar itu sendirian dan di situ pas lagi saya buka, itu adalah Matius 6 ayat 33. Saya juga nggak tahu kenapa ya, tapi saya nangis nggak bisa berhenti. Padahal cuman carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Is God's kingdom and doing the good things God wants you to do. Saat itu sih saya ngerasainnya bukannya saya nyari Tuhan, malah saya lari dari Tuhan. Umur segitu, party, ninggalin anak, suami lagi sakit, umur segini kok nggak dewasa-dewasa udah punya anak kok malah nyalain Tuhan, bukannya nyari Tuhan. Itu kayak Tuhan tuh kayak di hadapan saya dan dia ngomongin itu, dan di situ saya nggak bisa berhenti nangis. Sepertinya tuh kayaknya roh saya mulai hidup ya. Setelah saya hidup baru, saya baca Alkitab dan saya bisa memaafkan dia. Nil, aku maafin kamu loh. Dia kaget gitu. Kok tiba-tiba ngomong gitu? I forgive you. Itu kayak rasanya tuh baru ngomong I forgive you tuh kayak beban tuh kayak keangkat semua gitu. Setelah Tuhan udah pulihkan keluarga kami sudah harmonis lagi. Ternyata Tuhan punya rencana lain buat saya. Di saat suami saya sudah menerima Tuhan Yesus, 2 hari kemudian Tuhan ambil dia. Daniel sudah tidak ada. Dia sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Beb, sabar ya. Tiba-tiba langsung di usia yang sangat muda ini tiba-tiba nggak ada suami dan segala macam. Bangun. Keadaan lagi kayak begini, itu kalau nggak ada Tuhan Yesus tuh nggak mungkin. Kamu yang sabar ya, Dek. Kamu harus percaya. Tuhan pasti akan menguatkan kita, seluruh keluarganya. Saya cuma bisa bilang, saya sih kalau nggak ada Tuhan Yesus, saya nggak bisa. Orang mungkin memikirkan, oh mungkin nggak ada suami, mungkin hidupnya hancur. Tetapi saat itu saya ngomong sama anak saya nggak ada suami nggak apa-apa, tapi kita masih ada Bapak kita, suami saya, dan Bapak untuk anak-anak saya. Dan sampai detik ini Tuhan masih menjaga saya dan anak-anak saya. Bahkan Tuhan melindungi kami dari segala apapun, tidak pernah kekurangan satu apapun. So buat orang-orang di sana yang takut, aduh gimana ya ditinggal suami atau ditinggal istri atau apapun itu. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita taruh semua kekhawatiran kita, ketakutan kita ke Tuhan, Tuhan pasti jaga kita. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Dan percaya kalau Dia pasti akan mencukupi semuanya. Filipi 4 ayat 13,
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada saya yakin pasti bisa memberikan kekuatan bagi kalian semua.